Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan Bu, nama saya Arnita. Di sini saya akan memaparkan ujian akhir semester saya dengan topik inflasi dan pengangguran. Selanjutnya yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu. Eh, Penting diingat bahwa inflasi bukanlah kenaikan harga satu atau dua barang saja, melainkan kenaikan harga yang meluas dan berkesinambungan di sebagian besar barang dan jasa. Singkatnya adalah inflasi menyebabkan nilai uang menurun karena jumlah uang yang beredar lebih banyak dibandingkan dengan ketersediaan barang dan jasa di pasar. Ini berarti dengan jumlah uang yang sama, Anda bisa membeli lebih sedikit barang dan jasa. Selanjutnya adalah jenis-jenis inflasi. Berdasarkan tingkat keparahannya, ada empat, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan hiperinflasi. Yang kedua adalah berdasarkan penyebabnya, yaitu demandful inflation. Terjadi karena permintaan barang dan jasa lebih tinggi dari ketersediaan. Ini bisa terjadi karena peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan jumlah penduduk, atau kebijakan moneter ekspansif. Yang kedua adalah cost plus inflation, terjadi karena kenaikan biaya produksi seperti kenaikan harga bahan baku, upah kerja, atau harga energi. Kenaikan biaya ini kemudian diteruskan ke harga jual produk. Yang ketiga adalah bottleneck inflation, kombinasi antara inflasi tarikan permintaan dan dorongan biaya. Yang ketiga adalah berdasarkan sumbernya, yaitu ada inflasi domestik bersumber dari luar dalam negeri dan inflasi impor bersumber dari luar negeri. Selanjutnya adalah penyebab inflasi. Yang pertama adalah peningkatan permintaan, yang kedua adalah kenaikan biaya produksi, yang ketiga adalah bertambahnya jumlah uang beredar, yang keempat adalah defisit anggaran pemerintah, yang kelima adalah ekspektasi inflasi, dan yang keenam adalah krisis moneter. Selanjutnya adalah dampak-dampak inflasi. Di sini ada dampak negatif dan dampak positif. Saya akan menjelaskan tentang dampak negatif. Ada 7 dampak negatif dari inflasi. Yang pertama adalah penurunan daya beli, yang kedua adalah ketidakpastian ekonomi, yang ketiga adalah perubahan alokasi sumber daya, yang keempat adalah kenaikan suku bunga, yang kelima adalah mengurangi nilai aset finansial, yang keenam adalah meningkatkan ketidaksetaraan, yang ketujuh adalah meningkatkan biaya hidup. Selanjutnya adalah dampak positif. Ada 4 dampak positif dari inflasi, yaitu mendorong investasi, yang kedua adalah meningkatkan pendapatan dan keuntungan, yang ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang keempat adalah mendorong inovasi. Yang kelima adalah cara-cara mengatasi inflasi. Pemerintah dan Bank Sentral memiliki beberapa strategi untuk mengendalikan inflasi. Yang pertama adalah kebijakan moneter, dengan cara menaikkan suku bunga dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal, dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pajak. Yang ketiga adalah kebijakan non-moneter dan non-fiskal, yaitu dengan cara pengendalian upah, intervensi pasar, peningkatan produksi, dan mengendalikan spekulasi dan manipulasi besar. Selanjutnya adalah cara mengatasi inflasi bagi masyarakat. Ada beberapa caranya, yaitu dengan cara menghemat uang dan mengatur keuangan, dengan cara membatasi pengeluaran dan membuat anggaran. Yang kedua adalah mencari penghasilan tambahan, gunanya adalah untuk memperkuat kondisi finansial. Yang ketiga adalah menyiapkan dana darurat, gunanya adalah sebagai bantalan finansial. Yang keempat adalah diversifikasi investasi, yaitu mengalokasikan dana ke berbagai aset. Misalnya emas, properti, saham yang cenderung melindungi nilai dari inflasi. Yang kelima adalah mengkonsumsi produk dalam negeri dengan cara mendukung ekonomi lokal. Selanjutnya adalah contoh inflasi. Di sini saya mengambil contoh kenaikan harga BBM. Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM, misalnya Pertalite atau solar. Dampak inflasinya yang terjadi adalah yang pertama adalah terkait biaya produksi meningkat. Hampir semua faktor sektor ekonomi membutuhkan BBM sebagai bahan bakar atau biaya transportasi. Kenaikan harga BBM akan langsung menaikkan biaya produksi barang dan jasa, misalnya biaya transportasi bahan baku ke pabrik, biaya pengirim produk jadi ke pasar. Yang kedua adalah harga barang naik.
Produsen yang menghadapi biaya produksi lebih tinggi akan terpaksa menaikkan harga jual produk mereka untuk mempertahankan keuntungan. Contohnya itu harga makanan. Harga makanan, pakaian, barang elektronik, dan jasa pengiriman akan cenderung naik. Yang ketiga adalah efek domino. Kenaikan harga barang dan jasa ini kemudian dapat memicu kenaikan upah buruh karena daya beli mereka yang menurun, yang pada gilirannya bisa menaikkan biaya produksi lagi, menciptakan spiral inflasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengangguran. Eee, apa pengertian pengangguran? Pengangguran adalah salah satu masalah ekonomi dan sosial yang paling signifikan di banyak negara, termasuk Indonesia. Secara sederhana, pengangguran atau tunakarya merujuk pada kondisi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, tetapi sedang aktif mencari pekerjaan atau bersedia untuk bekerja. Eee Pentingnya untuk membedakan antara tidak bekerja dengan pengangguran. Misalnya ibu rumah tangga yang memilih untuk tidak bekerja di luar rumah, pelajar atau pensiunan umumnya tidak termasuk dalam kategori pengangguran karena mereka tidak aktif mencari pekerjaan atau tidak dianggap sebagai bahan dari angkatan kerja yang siap bekerja. Ciri-ciri pengangguran yang pertama adalah tidak memiliki pekerjaan sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bersedia menerima pekerjaan dan berusia produktif, umumnya antara 15 sampai 64 tahun. Yang kedua adalah jenis-jenis pengangguran, ada 7. Yang pertama adalah pengangguran friksional, yang kedua adalah pengangguran struktural, yang ketiga adalah pengangguran siklikal atau konjunktur, yang keempat adalah pengangguran musiman, yang kelima adalah pengangguran terbuka, yang keenam setengah menganggur, yang ketujuh adalah pengangguran terselubung. Selanjutnya adalah penyebab pengangguran. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi menjadi melambat. Yang kedua adalah kesenjangan keterampilan atau mismatch skill, yang ketiga adalah teknologi dan otomasi, yang keempat adalah upah minimum yang tinggi, yang kelima adalah informasi pasar kerja yang tidak efektif, yang keenam adalah diskriminasi, yang ketujuh adalah kebijakan pemerintah, yang kedelapan adalah penurunan permintaan agregat, dan yang kesembilan adalah faktor demografi. Selanjutnya adalah dampak-dampak pengangguran. Di sini ada 2 dampak, yaitu dampak individu dan dampak ekonomi sosial. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dampak individu. Ada 5 dampak individu dari pengangguran, yaitu penurunan pendapatan kesejahteraan, yang kedua adalah stres dan masalah kesehatan mental, yang ketiga adalah penurunan keterampilan, yang keempat adalah ketergantungan pada bantuan sosial, dan yang kelima adalah kehilangannya kepercayaan diri. Selanjutnya, dampak ekonomi dan sosial ada 7. Yang pertama adalah penurunan output nasional, penurunan pendapatan pajak negara, peningkatan biaya sosial, peningkatan kemiskinan, ketidakstabilan sosial dan politik, penurunan daya beli masyarakat, dan terakhir adalah penurunan investasi. Yang kelima adalah cara mengatasi pengangguran. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk mengatasi masalah pengangguran. Yang pertama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dengan cara menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor padat karya. Yang kedua adalah peningkatan kualitas SDM, yaitu reformasi pendidikan, menyesuaikan kurikulum pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Yang kedua adalah pelatihan dan vokasi, mengembangkan program pelatihan, contohnya program Kartu Prakerja. Yang ketiga adalah peningkatan literasi digital, persiapan angkatan kerja menghadapi era digital. Yang ketiga yaitu adalah dukungan untuk UMKM. UMKM adalah penyumbang terbesar lapangan kerja. Pemerintah dapat memberikan kemudahan akses modal, pelatihan manajemen bisnis, dan bantuan pemasaran. Yang keempat adalah pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja langsung dan tidak langsung, serta meningkatkan konektivitas yang mendukung investasi. Yang kelima adalah efektivitas informasi pasar kerja. Dengan meningkatkan penyebaran informasi lowongan kerja dan memfasilitasi pertemuan antara pencari kerja dan perusahaan. Yang keenam adalah mendorong kewirausahaan dengan cara memberikan insentif dan pelatihan bagi individu untuk memulai bisnis bisnis sendiri dan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain.
Yang ketujuh adalah kebijakan fiskal dan moneter yang stabil, dengan menjaga stabilitas ekonomi untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedelapan adalah program padat karya dengan mengadakan proyek-proyek yang membutuhkan banyak tenaga kerja, terutama di daerah pedesaan untuk menyerap pengangguran. Selanjutnya adalah contoh-contoh pengangguran ada 7. Untuk contoh pengangguran friksional adalah, lulusan baru perguruan tinggi. Yang kedua adalah contoh pengangguran struktural, yaitu pekerja pabrik tekstil yang digantikan mesin otomatis. Yang ketiga adalah contoh pengangguran siklikal atau konjunktur, yaitu pekerja hotel dan pariwisata selama pandemi COVID-19. Yang keempat adalah contoh pengangguran musiman, petani padi di musim kemarau. Contoh yang kelima adalah contoh pengangguran terbuka, yaitu lulusan baru perguruan tinggi yang belum mendapat pekerjaan. Yang keenam adalah contoh setengah menganggur, yaitu pekerja paruh waktu yang ingin full time. Yang ketujuh adalah contoh pengangguran terselubung, yaitu dengan kelebihan karyawan di kantor pemerintah ataupun BUMN. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, Bu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.